Pemirsa, hari ini panitia pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melaksanakan gladi bersih di depan atau di gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pelaksanaan yang dipantau langsung pimpinan MPR Ahmad Muzani berlangsung dengan lancar dan cukup memuaskan. Gladi bersih yang berlangsung pada Sabtu pagi tadi juga dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan para pimpinan MPR. Pelantikan yang akan digelar pada Minggu pagi tanggal 20 Oktober dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI sebelumnya, petinggi partai politik, kandidat peserta Pilpres 2024, dan sejumlah kepala negara lain yang akan hadir menyaksikan pembacaan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Ya, Niken. Ya pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan ketidakhadiran Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di acara pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka esok hari lantaran sakit. Kendati demikian, Megawati memerintahkan seluruh anggota fraksi PDIP untuk hadir dalam acara pelantikan tanpa terkecuali. Artinya begitu, sampai dengan acara pelantikan pertemuan itu masih tertunda. Tentu saja kami berdoa mudah-mudahan Ibu segera pulih kesehatannya dan bisa segera menjalankan aktivitasnya dengan baik. Ya pemirsa, sekarang kita akan menuju ke dua titik pemirsa, mulai dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, bahkan juga di gedung DPR MPR pemirsa. Sudah ada rekan kami yang siap mengabarkan langsung dari gedung DPR. Di sana sudah ada Kristanti Yosefa. Tanti, silakan dengan laporannya. Bagaimana situasi terkini di gedung DPR MPR? Ya baik Caca Anissa dan juga pemirsa, kurang dari 24 jam prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan segera berlangsung di gedung MPR DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun situasi terkini memang sudah tampak para awak media yang sudah bersiap-siap untuk meliput acara pada besok hari, dan pada hari ini pemirsa, pimpinan MPR telah menggelar gladi bersih prosesi pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tadi gladi bersih sudah berlangsung pada sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan juga sudah selesai dilakukan pemirsa, di mana dihadiri langsung oleh Ketua MPR yakni Ahmad Muzani beserta jajaran Wakil Ketua MPR lainnya mulai dari Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, kemudian Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas dan juga yang lainnya. Tadi pemirsa, selain dihadiri langsung oleh para pimpinan MPR, dihadiri pula oleh Wakil Presiden terpilih yakni Gibran Rakabuming Raka. Dan tadi Ahmad Muzani setelah selesai prosesi gladi bersih juga menyampaikan terkait dengan keterangan-keterangan menjelang prosesi atau acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan digelar pada besok 20 Oktober 2024. Besok pemirsa, rencananya atau dijadwalkan acara pelantikan akan berlangsung pada sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, yang mana berarti sekitar 2 jam prosesi pelantikan akan berlangsung. Dan tadi pemirsa, Ahmad Muzani juga menyatakan apa-apa saja yang akan berlangsung pada besok pemirsa. Kalau boleh sedikit kami jelaskan bahwa besok akan dibuka sidang paripurna MPR terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024. Kemudian besok juga akan dilakukan pengucapan Sumpah Presiden RI dan juga Wakil Presiden RI, serta kemudian dilanjutkan dengan pimpinan MPR memimpin sidang paripurna MPR dan dilanjutkan juga dengan pidato dari Presiden Republik Indonesia. Adapun Ahmad Muzani tadi menyampaikan bahwa setelah prosesi pelantikan selesai pemirsa, Presiden dan juga Wakil Presiden yang telah dilantik ini akan
bisa segera menuju ke Istana Negara, sementara Presiden Joko Widodo ini diketahui akan segera bertolak menuju ke Solo atau di rumah kediamannya. Selain itu juga Caca dan juga pemirsa, kalau boleh kami kabarkan, pimpinan MPR juga sudah menyatakan setidaknya akan ada sekitar 1.100 tamu undangan yang akan hadir dalam prosesi pelantikan besok, serta selain itu juga sudah ada 34 perwakilan negara, baik itu kepala negara maupun setingkat kepala pemerintahan atau utusan kenegaraan yang akan tiba besok, pemirsa, di mana ada 34 utusan baik itu dari negara-negara ASEAN maupun negara-negara sahabat Indonesia. Tentu kita akan saksikan seperti apa jalannya pelantikan besok. Kembali dengan Anda di studio, Caca. Ya, Tanti mengabarkan langsung dari gedung MPR DPR, dan sekarang kita ke Kertanegara, pemirsa. Lantas bagaimana situasi di sana? Sudah ada Faris Naufal. Faris, silakan. Selamat malam Caca dan juga pemirsa. Memang menjelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 besok, di kediaman dari Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat ramai karena memang adanya agenda pertemuan dengan tamu negara. Di antaranya ini perwakilan dari negara Qatar, Rusia, dan Malaysia. Tadi perwakilan dari Qatar telah tiba di kediaman Prabowo di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, dan terpantau meninggalkan kediaman Prabowo sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tak berselang lama, Caca dan pemirsa, perwakilan dari negara Rusia ini tiba sekitar 16.50, 20 menit setelahnya, dan langsung masuk ke dalam tanpa memberi statement apa-apa juga ke rekan-rekan media, dan terlihat atau terpantau meninggalkan kediaman Prabowo ini sekitar pukul baru saja beberapa puluh menit yang lalu, sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dan tersisa satu tamu negara lagi yang masih kami tunggu juga, yakni adanya kunjungan dari perwakilan negara dari Malaysia, yang kami juga belum tahu pukul berapa tepatnya perwakilan negara Malaysia akan tiba di sini. Dan kita belum mendapatkan informasi resmi, keterangan resmi terkait perbincangan di dalam antara tamu-tamu negara ini dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun memang ketiga negara yang berkunjung ini termasuk di dalam 20 tamu negara yang besok akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tak hanya itu, Caca dan pemirsa, kami juga melihat tadi sejumlah tokoh ada yang menemani Prabowo di dalam, yakni tadi ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, lalu ada juga Wamenhan yang juga nantinya akan dilantik sebagai Kepala BIN. Ini ada Herindra, dan ada juga di dalam Syafri Syamsuddin, Asisten Khusus Menteri Pertahanan. Namun memang Bahlil tidak lama di dalam, tadi hanya sekitar setengah jam berada di dalam, lalu terlihat meninggalkan kediaman Prabowo Subianto. Dan hingga kini kami masih menunggu kedatangan dari perwakilan negara Malaysia. Untuk selanjutnya kami juga ingin mencari tahu sebenarnya apa yang diperbincangkan di dalam, apakah terkait dengan pelantikan besok atau memang hanya mengenai hubungan bilateral antar kedua negara. Demikian Caca, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Faris mengabarkan langsung dari Kertanegara, dan tadi ada Tanti di gedung MPR RI, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Presiden Joko Widodo ini berpamitan kepada Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga mengundang para menteri untuk mampir ke rumahnya jika bepergian ke Solo, Jawa Tengah. Jamuan makan siang hari Jumat 18 Oktober 2024 di Istana Negara menjadi momen penting sebelum Presiden Joko Widodo purna tugas pada 20 Oktober. Jamuan dihadiri anggota kabinet, termasuk Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pimpinan lembaga tinggi negara dan One Team Press juga datang. Pada momen ini, Presiden Jokowi berpamitan kepada jajaran kabinetnya. Saya berharap pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini, dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran
kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini yang baik bisa diteruskan, yang enggak baik bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, sehingga sekali lagi bermanfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat kita. Apa yang sudah kita lakukan. Jokowi juga mengundang para menteri dan pejabat untuk mampir ke rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Bagi negara, dan saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, ya, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi dijadwalkan kembali ke Solo usai menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Tapi juga haru ya. Pemirsa, kepulangan Presiden Joko Widodo ke Solo disambut meriah oleh masyarakat di sepanjang bandara hingga kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Pemkot Solo juga telah menyiapkan sejumlah acara, salah satunya hiburan rakyat untuk menyambut Jokowi dan Ibu Iriana. Acara penyambutan Jokowi saat kembali ke Solo 20 Oktober besok pasca purna tugas sebagai presiden akan berlangsung meriah. Usai rapat finalisasi bersama jajaran Forkompimda Kota Solo, Pemkot Solo menyiapkan acara penyambutan mulai dari kediaman Jokowi di Sumbar. Warga, pelajar, ASN akan dikerahkan menyambut kepulangan ini. Mereka akan menyambut Jokowi di sepanjang jalan dari bandara hingga kediamannya di Sumbar. Baliho, poster hingga videotron pun dihadirkan, termasuk hiburan seni berupa musik keroncong. Kepulangan Jokowi ke Solo besok akan didampingi Panglima TNI dan Kapolri. Keduanya akan mengantar Jokowi sampai ke kediamannya serta mengikuti seremoni pasrah tinampi yang digelar Pemkot Solo. Lantas bagaimana suasana persiapan menunggu kepulangan Joko Widodo? Sudah ada rekan kami Arga Dumadi yang siap melaporkan dari sana. Arga. Ya, Caca dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa situasi terkini di sekitar kediaman Presiden Joko Widodo yang berada di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah ini cukup terlihat lengang dan memang kami belum melihat adanya persiapan berupa pengamanan khusus terkait dengan penyambutan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo besok. Kami memang melihat di sepanjang jalan ini sudah terlihat adanya bendera, kemudian juga ada sejumlah spanduk dan juga kami melihat adanya beberapa rangkaian bunga yang mengucapkan selamat datang dan juga ucapan terima kasih atas pengabdian Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat sebagai RI 1 selama 2 periode atau selama 10 tahun ini. Dan kabarnya untuk besok sendiri ini akan ada pengamanan juga dari pihak Polresta Surakarta, menyatakan ada sekitar 100-an aparat di mana ini dari elemen TNI dan juga Polri yang akan berjaga untuk kelancaran dan juga keamanan perjalanan dari Presiden Joko Widodo dari Bandara Adi Sumarmo menuju ke tempat saya mengabarkan saat ini yang berjarak sekitar 8 km. Dan seperti dikabarkan sebelumnya, besok ini juga akan dikerahkan juga ratusan siswa-siswi sekolah yang ada di kawasan Solo ini untuk menyambut kedatangan dari Presiden Joko Widodo beserta rombongan di sepanjang jalan ini. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk acara
Pasar Tinampi sendiri ini kabarnya akan dilakukan besok di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tapi nampaknya ini pun juga sifatnya tentatif untuk melihat juga bagaimana jadwal kedatangan dari Presiden Joko Widodo beserta dengan Ibu Iriana. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Arga Dumadi sudah mengabarkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog saya dengan sejumlah narasumber yang membahas mengenai kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Lantas bagaimana kemudian pemirsa arah perjuangan dari kelompok Hamas di Palestina, siapa penggantinya, dan bagaimana situasi perang di Gaza? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, perjuangan Hamas setelah pemimpin Hamas Yahya Sinwar meninggal dunia ke arah mana pemirsa? Apakah menyurutkan semangat perjuangan? Lantas bagaimana dengan masa depan masyarakat Gaza khususnya? Sampai kapan perang ini akan berlanjut pemirsa di Palestina? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini sudah ada narasumber saya mulai dari Mas Faisal Assegaf, merupakan pengamat Timur Tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung dengan pengamat militer kita Pak Sulaiman B. Ponto. Selamat malam Pak Sulaiman Ponto. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Sebelum saya ke Pak Sulaiman, saya ke Mas Faisal dulu. Sudah dipastikan di sini Mas Faisal bahwa Yahya Sinwar meninggal dunia. Eskalasi yang ada di Timur Tengah khususnya di Palestina, kira-kira bagaimana? Apakah menyurutkan semangat perjuangan? Siapa penggantinya, Mas Faisal? Ya, memang ini pukulan telak secara moral bagi Hamas karena dalam waktu tidak sampai 3 bulan setelah Yahya Sinwar menjabat Kepala Biro Politik Hamas atau Ketua Umum istilahnya, itu dia tewas. Dia menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas di Teheran pada 31 Juli. Tapi di lain pihak, Yahya Sinwar memberikan contoh teladan yang baik. Artinya dia sebagai pemimpin berani berada di garis depan. Jadi tidak seperti sangkaan Israel bahwa dia bersembunyi di dalam terowongan, dia memakai bahan peledak. Jadi seperti kisah Usama bin Laden ketika sudah terpojok akan meledakkan diri. Tapi sangkaan itu tidak benar dilakukan oleh Yahya Sinwar. Dia juga tidak menjadikan para sandera di Gaza sebagai perisai untuk melindungi dirinya. Yang kedua, seperti pernyataan Hamas dan juga wakil kepala Biro Politik Hamas untuk jalur Gaza, yaitu Khalil Al-Haya, dia itu wakilnya Sinwar di Gaza. Dia bilang bahwa kematian Sinwar ini malah mengobarkan semangat untuk terus melawan. Apalagi juga Hamas ini kan bukan baru pertama kali kehilangan pemimpinnya. Mereka 2004 pemimpin spiritualnya sekitar September 2004 itu Maret 2004, 22 Maret 2004 itu Syekh Ahmad Yasin tewas. Kemudian Aprilnya itu Abdul Aziz Rantisi, kemudian juga ada Ahmad Jabari ketika perang 2012, kemudian ada Yahya Ayas sebelumnya. Jadi Hamas ini tidak bergantung kepada pemimpin. Kenapa? Karena ini merupakan gerakan nasionalisme, gerakan untuk mengusir penjajah. Jadi ide-ide itu yang ditanamkan kepada anak-anak muda generasi Gaza. Kita tahu Hamas mempunyai camp tiap musim panas, libur musim panas di Gaza itu ada camp untuk melatih bagaimana menanamkan semangat patriotisme kepada anak-anak Gaza, juga menanamkan tauhid, dan artinya ketika mereka tahu bahwa mereka harus berjuang, itu istilahnya jihad bagi mereka. Oke, Pak Sulaiman Ponto, dalam 4 bulan terakhir ini atau mungkin dalam setahun terakhir ini, Yahya Sinwar adalah pemimpin Hamas yang terbunuh usai Ismail Haniyeh. Dalam kajian militeristik dan perjuangan Hamas di Palestina, saat ini posisi kekuatan Hamas itu seperti apa? Kalau misalnya mengatakan, wah ini menjadi catatan dengan perjuangan, apakah Israel semakin menguat, Hamas semakin melemah, itu seperti apa? Saya kira seperti dikatakan tadi ya, Hamas kita lihat sepertinya mereka kan patah tumbuh hilang berganti yang dari Hamas. Sedangkan dari Israel sendiri juga dia punya niat bagaimanapun juga ini Hamas harus hilang. Karena dalam sejarah pertikaian ini selalu Hamas yang bagi mereka yang menjadi masalah. Sehingga ini akan lama ini siapa yang capek duluan. Nah ini kita bisa lihat. Tapi bagi Hamas sendiri kita lihat mereka juga pada tumbuh hilang berganti. Sehingga ini memang masih panjang. Karena dua belah pihak ini sepertinya tidak akan satu pun yang masih mau mundur ini. Masih dua-dua kita sekarang hancur-hancuran kelihatannya seperti itu. Begitu.
Baik, kalau Mas Faisal sebenarnya sosok Yahya Sinwar ini di mata para anggota kelompok militan dari Hamas ini seperti apa? Ada yang mengatakan dia memang sosok motivator, ideologis, seperti apa? Ya memang dia kan salah satu komandan senior. Dia itu termasuk orang yang pertama kali merintis berdirinya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dulu dia punya nama organisasi, saya lupa. Jadi dia bentuk organisasi sekitar 80-an itu untuk menangkap para pengkhianat Palestina yang bekerja menjadi informan buat Israel. Jadi dia langsung eksekusi mati. Nah karena peristiwa itulah sudah 4 informan Palestina yang jadi informan buat Israel. Dia akhirnya ditangkap oleh Israel. Kemudian divonis hukuman seumur hidup, tapi dia ditukar melalui pertukaran tahanan antara Hamas dengan Israel pada 2011. Jadi Yahya Sinwar ini merupakan orang yang sekaligus motivator, dia juga teladan. Kita tahu dalam pidatonya dia bilang ketika musim COVID itu, pandemi COVID, dia bilang ketimbang saya mati karena terkena COVID atau stroke atau jantung, saya lebih baik mati di medan pertempuran. Artinya dia sebagai pemimpin bukan orang yang pengecut seperti dikampanyekan, propagandakan oleh Israel, tapi dia berani memimpin di garis depan karena Israel setahun lebih mencari Yahya Sinwar tidak ketemu. Nah dan kita tahu ketika tewasnya atau baku tembak itu bukan karena operasi yang memang direncanakan, bukan karena Israel tahu oh ini lokasi Yahya Sinwar. Jadi ada serdadu, itu serdadu dari pasukan infanteri yang baru 9 bulan. Ya. Baru jadi tentara 9 bulan, dia melihat ada 3 orang di sebuah bangunan. Nah itu langsung mereka menembak. Karena buat Israel siapapun orang itu yang mencurigakan, apalagi orang Palestina ya harus ditembak. Oke, dengan kematian Yahya Sinwar ini Pak Suleman Ponto, ini kan ada klaim dari Israel bahwa berkali-kali berhasil kemudian membunuh pemimpin Hamas. Padahal ini operasi yang tidak direncanakan. Ini seperti apa Pak Suleman? Ya, operasi direncanakan atau tidak bagi mereka bisa membunuh itu satu hal yang merupakan prestasi. Sehingga ini akan membuat mereka akan semakin juga intensif melaksanakan operasi itu. Mau apakah itu direncanakan atau tidak, yang penting mereka berhasil. Itu ukurannya dia, itu seperti itu. Oke, Mas Faisal, kalau sejauh ini kan banyak nama-nama ya yang kemudian disinyalir akan menjadi sosok pengganti yang paling diinginkan oleh kelompok pejuang Hamas ini. Seperti apa melihatnya? Saya kira ada 5 calon yang kemungkinan bisa yang akan menggantikan Yahya Sinwar. Yang pertama adalah abangnya, dia itu Muhammad Sinwar. Dia itu orang nomor 2 wakil Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam setelah Muhammad Daif. Kemudian yang kedua ada Khalid Mish'al. Khalid Mish'al ini pernah menjabat sebelum Ismail Haniyah itu Kepala Biro Politik Hamas, dan dia itu sekarang jabatannya sebagai Kepala Biro Politik Hamas untuk diaspora. Jadi orang-orang Hamas yang ada di berbagai negara. Kemudian yang ketiga Musa Abu Marzuk, dia juga pernah menjadi Kepala Biro Politik Hamas. Kemudian juga ada Khalil Al-Khaya. Khalil Al-Khaya ini orang yang berpidato setelah kemenangannya setelah kematiannya Yahya Sinwar. Dan yang menarik dari pidato Khalil Al-Khaya, kita jadi tahu posisi Hamas sampai saat ini adalah tidak mau mengakui eksistensi Israel. Kemudian yang kedua, dia pengen negara Palestina adalah negara Palestina, seluruh wilayah Palestina, makanya tidak mau mengakui eksistensi Israel dengan ibu kota Yerusalem. Jadi artinya solusi 2 negara yang didukung masyarakat internasional itu tidak akan berjalan baik karena Hamas sebagai faksi terbesar selain Fatah itu menolak eksistensi Israel. Terus kemudian ada juga calon lainnya yaitu Mahmud Zahar yang kelima ini. Mahmud Zahar itu pemimpin yang paling senior di Gaza. Saya pernah bertemu ketika ke Gaza, itu termasuk saya berhubungan dekat lah, sering nelpon sama dia, say hello. Nah dia itu sekarang umurnya 79 tahun. Dia termasuk pemimpin Hamas yang garis keras, sama seperti Yahya Sinwar. Artinya begini, orang-orang yang di Gaza itu orang-orang yang di lapangan, artinya orang-orang yang memang ya istilahnya karena mereka lihat sendiri, mereka mengalami, mereka juga merencanakan taktik segalanya. Itu mereka adalah orang-orang yang memang berhaluan keras ketimbang yang berada di Doha. Oke, Pak Suleman Ponto, kalau dalam kajian ini kan memang sudah sejak tahun 87 kalau tidak salah ya, kelompok militan Hamas bahkan juga sebagai faksi. Pastinya tidak akan kekurangan orang untuk mencari pemimpin pengganti Yahya Sinwar. Seperti apa? Sama seperti Ismail Haniyeh, bagaimana Pak Ponto? Ya memang itu kenyataannya begitu. Mereka kan patah tumbuh hilang berganti seperti saya bilang tadi. Sedangkan di Israel pun sama. Jadi dua-duanya ini patah tumbuh hilang berganti. Ya kita lihat aja siapa yang nanti berhenti duluan.
Karena dari dua pihak itu sama. Lah bagaimana kita mau berhentikan dunia ini, yang satu tidak mau ada Israel, yang satu tidak mau ada Hamas. Itu memang itu masalah kita sekarang seperti itu. Itu fakta. Sehingga kita tidak bisa memastikan yang mana ini. Karena dua-duanya kenyataannya begitu. Dari Hania barusan sudah ada pengganti. Nanti ini sebentar lagi katanya sudah ada pengganti. Nah itu akan terus-terus. Nah bagi Israel kematian itu merupakan bagi dia, wah ini keberhasilan. Sehingga dia akan meningkatkan malah, supaya dia akan menjaga terus bahwa situasi itu ada di dia. Yang menguntungkan, situasi menguntungkan. Itu sudah pasti itu. Baik. Gitu. Ya. Sesaat lagi saya tanya kepada Mas Faisal, siapa kira-kira sosok yang jadi akan pengganti Yahya Sinwar, pemirsa. Pastinya akan menentukan arah perjuangan kelompok Hamas ini seperti apa. Mungkinkah akan melakukan dialog, pemirsa? Ataukah mungkinkah akan ada rencana gencatan senjata? Karena kita ingin bahwa perang berakhir di Palestina sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Mas Faisal, mungkin tidak sih siapapun nanti yang akan memimpin Hamas ke depannya akan menentukan arah perjuangan Hamas seperti apa? Mungkinkah ada kesempatan untuk lebih berdialog atau mungkin membuka untuk opsi gencatan senjata ke depan? Siapapun pemimpin Hamas, mereka tetap seperti kata Khalil Al-Hayya bahwa mereka tidak mau mengaku eksistensi Israel. Mereka mau Palestina beribu kota di Yerusalem. Artinya begini. Hamas akan mempertahankan momentum ini, momentum perang ini selama mungkin, supaya masyarakat global fokus terhadap isu Palestina. Kita tahu sebelum serangan 7 Oktober tidak ada orang yang berbicara soal Palestina, apalagi dunia baru pulih dari pandemi COVID. Terus juga tidak ada yang berbicara tentang bahwa Gaza sendiri sudah diblokade sejak 2007. Tidak ada orang yang berbicara tentang tembok pemisah yang sudah berdiri sejak 2002 di tepi barat. Artinya Hamas sekarang berada di atas angin. Jadi bukan Hamas yang akan nanti di mana-mana pejuang kemerdekaan, dia tidak akan mau menyerah. Artinya mereka akan memaksa Israel yang mundur atau menyerah terhadap tuntutan Hamas. Sebaliknya, ini Netanyahu ini sebenarnya bukan perangnya Israel. Kita tahu 150.000 rekornya ada demo menuntut agar perang dihentikan. Netanyahu setuju dengan tuntutan Hamas agar sandera bisa dibebaskan yang sudah 101 versi Israel ya. Tapi kan Netanyahu perlu mempertahankan kekuasaannya. Jadi dia akan melakukan perang ini selama mungkin agar karirnya sebagai Perdana Menteri tidak jatuh. Dan terakhir itu ada polling, 16% itu orang tidak mau lagi Netanyahu jadi Perdana Menteri kalau perang udah usai. Artinya Netanyahu akan mempertahankan perang selama ini. Nah selama perang ini masih berlangsung, maka selama Netanyahu masih berkuasa, maka ya kemungkinan perang mungkin bisa sampai 2025. Oke Pak Sulaiman Ponto, kalau perang kemungkinan sampai dengan 2025 ini juga disorot. Nah respon dunia internasional melihat ini seperti apa? Opsi gencatan senjata ini memungkinkan tidak Pak Ponto? Ya ini tergantung mereka berdua. Dunia dari dunia sudah pasti mengharapkan supaya ada gencatan senjata. Tetapi kalau dia berdua tidak mau gencatan senjata, ya bagaimana? Semua dunia pengen gencatan senjata. Tetapi kita lihat di lapangan, bagaimana Hamas tidak mau menginginkan ada Israel, Israel juga tidak mau dia hilang dari permukaan bumi. Nah ini kan susah. Jadi bagaimana kita dari luar berupaya supaya berdua itu berdamai, tapi berdua ini tidak mau duduk bersama, tidak mau dua-dua ada di muka bumi. Bagaimana Israel juga tidak mau dia hilang, Hamas juga tidak mau ada Israel. Nah ini kan susah ini. Jadi bagaimanapun dari dunia ingin berdamai, tapi kalau dari berdua itu tidak mau berdamai, ya semua tergantung mereka berdua ujungnya. Iya. Kan begitu. Pak Ponto, tapi kalau misalnya melihat ini Israel berhasil menewaskan 2 pemimpin Hamas dari Haniyeh hingga Yahya Sinwar. Ini artinya bahwa hubungan ini sudah semakin memanas. Untuk opsi berdialog antara kedua kelompok ini tidak memungkinkan atau bagaimana? Ya kalau bagi saya kelihatannya kok agak susah ya. Bagi Israel melihat ini ada mereka akan mempertahankan momentum ini, bahwa ini ada keunggulan di dia. Tetapi di satu sisi juga seperti katakan tadi, bagi Hamas mereka bagaikan patah tumbuh hilang berganti.
Sehilang dua terbilang. Ya. Dia akan mempertahankan juga bahwa kita satu hilang dua terbilang. Nah, terus bagaimana kalau begini? Oke, Mas Faisal. Ya lagi kembali kita bercoba untuk mendamaikan. Tapi kalau yang didamaikan tidak mau mengambil kedamaikan susah juga. Begitu. Baik, Mas Faisal. Ya, perang Gaza ini makin membuka borok standar ganda kemanusiaan pihak Barat, kemudian juga makin menegaskan impotensi Dewan Keamanan PBB yang tidak mampu memberikan sanksi terhadap Israel yang sejak mereka terbentuk 48 terus melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB sendiri. Ya, terima kasih Mas Faisal, terima kasih Pak Ponto. Kita harapkan nanti akan ada pemimpin kelompok Hamas nantinya yang kemudian keluar. Apapun itu yang terbaik untuk masyarakat Palestina pastinya pemirsa. Dan kita berharap perang di Gaza ini segera berakhir. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas dalam insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda motor kendaraan travel dan truk di jalan lintas Tembesi, Jambi. Beginilah video detik-detik korban mengalami kecelakaan sepeda motor. Korban tiba-tiba saja menyalip kendaraan travel di depannya. Laju kendaraan korban tiba-tiba saja mendadak berhenti di depan mobil travel. Korban terpental ke arah sisi kanan jalan kemudian menghantam truk. Korban merupakan seorang mahasiswi yang hendak berangkat kuliah menuju kampusnya. Kecelakaan adu banteng melibatkan kereta kelinci atau mobil wisata dengan truk terjadi di Klaten, Jawa Tengah. 5 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ya pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya wilayah Desa Wangen, Polan Harjo, Klaten. Mobil wisata mengangkut rombongan ibu-ibu warga desa Kranggan menabrak sebuah truk dari arah berlawanan. 2 orang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah Delanggu dan 3 orang dirawat di rumah sakit Islam Klaten. Barang bukti kendaraan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Seorang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten tewas diterkam buaya saat tengah memancing di Sungai Muara Jaralang. Proses pencarian terhadap korban yang hilang akibat diterkam buaya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian kurang lebih 7 jam. Sebelumnya korban bernama Saputra alias Jana usia 50 tahun memancing di aliran Sungai Muara Jaralang. Peristiwa naas terjadi pada Jumat siang kemarin. Menurut warga, buaya yang menewaskan korban berukuran 3 meter dan kerap muncul ke permukaan. Lokasi sungai diketahui berjarak 3 km dari rumah korban. Seorang petugas pemadam kebakaran meninggal dunia usai bertugas memadamkan kebakaran di rumah potong ayam di Cisalak, Depok, Jawa Barat. Diduga korban meninggal dunia akibat sesak nafas usai memadamkan kebakaran rumah potong ayam. Saat itu api sudah berhasil dipadamkan. Petugas terdiri dari 40 personil sempat melihat korban ini lemas, kemudian dibawa menggunakan ambulans. Namun nyawanya tidak tertolong saat perjalanan menuju rumah sakit. Meninggalnya korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekan sesama pemadam di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Kebakaran besar terjadi di Desa Belantara, Kecamatan Gaung, Indragiri, Hilir, Inhil, Riau. Api dengan cepat menghanguskan 8 bangunan rumah semi permanen. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari dan api baru bisa dipadamkan pada pukul 4 pagi.
Saat itu warga setempat memadamkan api dengan alat seadanya dengan sumber air dari sungai terdekat. Penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Gaung. Namun diduga api pertama kali muncul dari sebuah rumah berlantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi mengamankan lokasi dan memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Cica Nisa, selamat malam, sampai jumpa. Rasanya nggak bikin enak.